Mas di depan itu ada monumen Trisula. Kok namanya familiar ya, kayaknya di sekolah diajarkan dulu itu. Itu tempat monumen penumpasan PKI ya. Wah, kita lewat itu di depan Mas itu. Teman-teman, ketemu lagi di Main Sepeda di podcast kita biasanya dengan Om Johnny Ray. Sekarang saya Azrulanda sama Abah Asril Kurniadi Adnan, karena tema kali ini agak membahas sesuatu yang agak ekstrim, dan Abah ikut berproses ngetes rutenya. Jadi nanti kita akan bahas tentang East Java Journey, rute yang 1500 dan 600. Tapi sebelumnya kita lihat di screen ini yang mungkin sudah ditunggu, karena hari ini, hari Rabu ini, pendaftaran untuk ikut Bromo sudah dibuka. Jadi siapa yang ingin ikut Bromo, mulai tadi pagi jam 7 pagi sudah bisa mendaftar. Walaupun mendaftarnya belum bisa single event. Tapi ini yang pertanyaan yang sudah kami dapatkan sejak Bromo tahun lalu. Bagaimana caranya ikut Bromo tahun depan. Dan saya yakin Abah Asril juga banyak yang nanya-nanya gimana caranya ikut dan lain-lain ya kan. Ini kan hampir mirip dengan Mas. Kalau war tiketnya konser itu. Jadi biasanya sehari sebelumnya itu sudah dibuka untuk yang ada privilege tersendiri ya. Mungkin pemegang kartu ini. Nah, ini kan khusus yang banding dulu ya. Iya, jadi banding dulu, benar kata Abah. Jadi ini kita manggilnya kalau di Surabaya Abah Asril ya. Jadi mungkin karena ada putih-putihnya tuh. Terus jadi memang ini ada paket. Jadi ini yang bisa dilakukan mulai hari ini itu sebenarnya kalau dihitung secara value ini yang paling murah. Jadi dengan 5.250.000 itu bisa dapat empat-empatnya. East Java Journey, event ultra yang nanti dimulai 26 Februari, kalau yang 1.500 kilo, atau 1 Maret yang 600 kilo. Juga ada Bromocom X edisi ke-10 ini, karena nanti banyak yang kita siapin spesial di situ, mulai dari respect-nya sampai di hari eventnya udah kita buatkan khusus, yang tidak harus kita ulangi tahun berikutnya. Itu tanggal 18 Mei. Kemudian ada Dolocom tanggal 14 Juli, dan Dolocom ini juga nanti udah ada bandara ya seharusnya ya. Jadi nanti yang dari luar kota bisa langsung terbang ke Kediri, tidak harus ke Surabaya. Dan Banyuwangi Blue Fire Ijencom ini tanggal 26 Oktober kita kasih asterik, karena kita akan melihat perkembangan dinamika pemilu juga, karena ada pilkada sebelum Oktober itu yang kita harus lihat juga. Tapi kalaupun gesernya nggak jauh-jauh gitu. Jadi ini 4 event ini paketnya adalah 5.250.000. Anda ikut East Java Journey 600 atau 1.500 harganya sama. Jadi ini akan lebih murah kalau buat yang 1.500. Kenapa? Kan ada tambahan jersinya itu. Oh iya betul. Lebih banyak respect-nya lebih banyak. Kalau hanya ingin ikut trilogi, dan ini yang juga para pemburu podium sudah mulai ditanyakan, karena ini paket paling murah untuk ikut tiga-tiganya adalah 3.750.000. Ini bisa ikut jaminan Bromocom, Dolocom, dan Ijencom. Percayalah, kalau melihat demand-nya dan pengalaman harga-harga tahun lalu, ini kalau normal hanya bisa dapat 2. Berdua betul. Dapat 2. Jadi ini kayak buy 2 get 1 free kalau ikut program bundling ini. Tapi ada catatan khusus, Bah. Bundling ini dibatasi kuotanya. Oh gitu ya. Karena kalau dibablaskan bangkrut panitianya. Betul. Walaupun ada yang celomet bilang bahwa ini cari itu, percayalah ini kalau dibablaskan bangkrut penyelenggaranya. Ya, kalau yang bisa ngitung secara ekonomi dia akan lihat ini secara benefit dibanding dengan cost-nya ini murah gitu loh. Dibanding kalau dia ikut yang single ya. Betul. Cuman ya syaratnya sekali lagi kita tegaskan harus download dan verifikasi app Main Sepeda. Aplikasi Main Sepeda. Terima kasih karena waktu hari di launching app-nya itu sempat nomor 1 di App Store. Jadi event maksudnya bukan event, app sepeda di Indonesia bisa nomor 1 di App Store itu kan istimewa gitu. Ini kan bukan sepak bola, bukan judi online. Titipan klarifikasi juga buat beberapa teman yang mengaku kok mau daftar aplikasi saja harus pakai verifikasi ya. Ini kekhususan kita karena apa? Karena ini untuk menjamin mensecure ya, supaya kita itu benar-benar katakanlah, karena ini kan event-event yang sifatnya lomba ada kan, nah, sehingga kita tuh menjaga kenyamanan dan keamanan teman-teman yang ikut juga, supaya nanti yang daftarnya benar-benar yang ikut itu ya. Betul. Gitu. Ini
Ya, dan memudahkan pendataan juga, Pak. Betul. Karena di pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kadang-kadang teman-teman, apalagi kalau daftarnya single-single ya, jadi dia nggak langsung trilogi, itu datanya bisa berbeda antara yang Bromo dengan yang Ijen misalnya. Ejaan nama, misalnya namanya misalnya Asril Kurniadi. Iya. Tapi nanti di event berikutnya ditulisnya Asril Adenan. Iya, beda. Beda. Iya, betul. Dan itu semua di-log di sini sesuai datanya. Dan nanti kalau pendaftaran sebenarnya ya seperti pendaftarannya kan tinggal klik aja. Ini kan masih proses, Mas ya. Ya. Maksudnya untuk yang pendaftaran juga masih bisa ada yang menyusul. Nah, nanti mungkin bagi teman-teman yang sudah berapa kali daftar atau belum lulus verifikasi, itu katanya sih yang paling sering itu masalah foto ya. Ya, oh yang untuk verifikasi, ya, foto download. verifikasinya itu. Ya, saya sih fotonya foto wajah jelas sih. Teman-teman ada yang foto wajahnya agak kecil tapi wajahnya masih jelas, kita masih terima. Tapi yang ditolak yang pasti pakai helm bersepeda, itu pasti kita tolak. Yang jelas wajahnya harus kelihatan supaya nanti ketika dilihat panitia atau ketika nanti harus melakukan pengecekan atau pengambilan respek atau apa, ini harus wajahnya harus jelas. Jadi pesan kita untuk teman-teman yang sulit berpisah dari sepedanya, ya khusus untuk foto verifikasi ini ya bisa sebentar lah, nggak apa-apa gitu ya. Dan ini intinya adalah nanti memudahkan saat pendaftaran datanya sudah clear, paling nanti tinggal nambah data jersey atau apa, siapa tahu kan antara satu event dengan yang lain naik 20 kilo kan, berarti kan ukuran jersinya beda. Itu aja. Jadi ini akan sangat memudahkan dan ini akan kita kembangkan terus karena kedepannya ini bukan hanya seperti sekarang, kita belum bisa sampaikan seperti apa, tapi ini app potensinya bisa macam-macam. Ada temen yang dari Solo yang bilang, waduh ini bisa jadi jual beli sepeda bekas ini. Bisa, kenapa enggak? Kan bisa jadi semuanya kalau mau. Tapi kita sekarang untuk kepentingan kemudahan teman-teman untuk ikut event kita, apalagi kayak Bromocom nanti. Jadi nanti buat teman-teman kalau kan hari ini sudah tahu ini yang belum punya app pasti nggak bisa daftar. Jadi harus ada aplikasinya untuk daftar. Jadi download dan verifikasi. Oh iya, kebetulan saya kan belum tahu mekanismenya nanti seperti apa Mas saya. Jadi kalau di yang kemarin-kemarin yang sudah kita kalau mau war tiket itu kan banyak yang harus kita isi ya. Ya. Tapi kalau ini nanti mungkin akan lebih sederhana kan dia. Ya, yang teman-teman sudah jalani hari ini lebih sederhana kan. Intinya kan tinggal daftar. Misalnya diklik di sini ada tombol event, tinggal klik event. Di sini ada pilihan eventnya apa aja. Di sini pilihannya adalah journey, gravel. Nah ini gravel ini yang udah ditanya, loh kok ada gravel? Berarti akan ada event gravel. Ditunggu saja. Kemudian ada kolaborasi event. Berarti nanti kalau ada event yang berkolaborasi dengan pihak lain, nanti akan ada opsinya di situ juga. Tapi yang bundling atau apa nanti akan ada di pilihan-pilihan ini kan. Tinggal klik aja nanti. Mungkin untuk teman-teman yang sudah mulai daftar mulai dari tadi pagi gitu ya, sudah bisa merasakan lah ini kan lebih praktis, lebih efisien mungkin untuk pendaftarannya. Itulah Mbak, tapi kan persepsi orang itu macam-macam. Jadi kayak misalnya, saya sih jujur saya iseng aja gitu kan, ketika kita launching app ini di podcast itu ada yang komen, mau daftar aplikasi aja sulit. Saya godain aja, gaptek ya, kayak gitu aja. Mohon maaf gitu, karena apanya yang susah gitu. Iya betul, sekarang sudah eranya seperti itu gitu ya. Jadi ya kita harus terus terang aja kan, kadang-kadang ada yang memang niatnya ya dunia sosmed, ada yang niatnya memang iri hati atau dengki, terserah lah, itu tiap orang punya hak masing-masing. Tapi kita upayakan semudah mungkin, kalaupun ada masalah kita upayakan tuntaskan itu sebaik mungkin. Jadi sekali lagi pendaftaran sudah dilakukan untuk all event 4-4-nya ini dan trilogi. Terutama untuk yang sudah niat untuk ikut semua eventnya main sepeda tahun ini ya. Sekarang ini. Mulai hari ini ya. Hari ini sudah bisa mendaftar. Dan yang opsi termurah gitu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya ada tanya kan pasti gitu kan, ada diskon nggak? Itu. Jadi ya, itu diskonnya sudah. Kalau Anda nggak ngambil ini ya jangan nanya lagi nanti gitu. Betul. Nah kalau nanti misalnya kuotanya habis kan langsung kita stop. Betul. Nah pendaftaran berikutnya kapan? Ya kalau saya mau iseng jawab kan ya suka-suka kita. Iya. Cuman enggak, karena eventnya yang paling dulu adalah East Java Journey dan itu tanggal 26 Februari. Jadi kita nanti akhir Januari ini sudah akan kita buka untuk single event. Tapi pasti harganya tidak, kalau dikombinasikan nanti pasti mungkin akan agak beda. Nah untuk Bromocom karena ini masih Mei, kita rencananya nanti baru akan kita buka single event bulan Maret ya. Jadi masih lama. Ya. Nah, apa yang terjadi di tengah-tengah itu? Karena
karena ini Bromocom X yang sangat spesial, ada kemungkinan ketika Maret dibuka single event, itu juga sudah nggak ada. Betul. Atau sangat terbatas. Jadi kita nanti setelah paket bundling ini, setelah paket bundling all event dan trilogi ini, mulai tanggal 24 Januari, 24 ya, berarti minggu depan. 24 Januari, minggu depan. Itu Anda bisa dapat garansi slot Bromo. Single event, garansi slot Bromo. Tapi Anda harus mengikuti program yang diselenggarakan oleh Sub Jersey, yang topinya dipakai Aba, dan jersey main sepeda yang dipajang di sana, atau azaware.com. Jadi nanti akan ada program belanja di subjersey.com dan mainsepeda.com. Dan azaware.com. Jadi subjersey.com dan azaware.com, dan harus punya data aplikasi. Ya. Syaratnya. Syaratnya itu nanti akan ada paket garansi slot. Jadi kalau memang belum ingin membeli full trilogi bundling, Anda bisa menunggu tanggal 24, tapi harus lewat program yang diselenggarakan oleh subjersey.com atau azaware.com. Ya. Ya, jadi itu nggak usah saya ulang, kan bisa di replay. jadi itu apa? Program yang bagi yang sangat khawatir sekali gitu ya. Nah, itu jaminan slotnya itu. Itu jaminan slot. Dan memang ini tiap tahun kalau khususnya untuk Bromo ya, apalagi nanti ini Bromo X spesial gitu ya. Kita aja yang sudah sering ikut Bromocom, begitu dengan ini ada edisi spesial, wah ini kayaknya untuk daftarnya sendiri harus lebih effort ini nanti untuk war tiketnya. Percayalah, yang mengontak kantor dan lain-lain untuk Bromocom ini sudah beyond belief. Ya betul, karena sudah dengar ceritanya untuk edisi yang reguler saja kan sudah ya semua sudah merasakan bagaimana spesialnya ya, epicnya acara ini. Apalagi ditambah ini Bromocom X. Bromocom X. Bahkan kita sudah menyiapkan, Mbak, ini saya bocorin dikit. Pokoknya nanti dari respect-nya aja itu sudah beda dengan semua event lain. Oke. Itu udah, kita akan semua hal yang Anda sentuh sejak pengambilan respect itu akan jadi sesuatu yang collectible. Itu niatannya seperti itu. Jadi buat teman-teman ya yang spesialnya jangan mengharap bahwasannya Bromocom nanti menjadi lebih murah treknya, lebih mudah treknya. Tetap aja seperti itu. Anda harus latihan. Jadi kalau rute nanjaknya tetap seperti itu. Kalau mau merasa lebih mudah, latihan dari sekarang. Anda harus lebih strength dari sekarang gitu ya. Itu sudah bisa dapat nomor ikut aja sudah kemenangan tersendiri. Nanti jangan mengira nanti ini Bromo X berarti nanti rutenya akan lebih mudah, enggak. Tetap ya rutenya itu. Dan senang kita karena sekarang saya sebagai orang Jawa Timur, dan terima kasih juga kepada Kota dan Kabupaten Pasuruan, karena siapa yang nyangka kan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu ketika bikin event pertama ke Bromo, betul. Salah satu event sepeda paling ikonik di Indonesia itu ada di Pasuruan. Dan imbasnya tidak hanya di sepeda, Mas. Jadi kalau dulu orang taunya naik Bromo itu kalau dari arah Malang sama dari arah Probolinggo ya. Itu yang ikonik. Tapi sekarang orang sudah tahu, naiknya bisa dari Pasuruan sampai ke Wonogiri. Sampai ke Wonogiri. Dan dulu ketika naik itu masih belum ada apa-apa di atas itu belum ada yang namanya Bromo Forest, kafe-kafe yang sepanjang itu. Dan sekarang perkembangan di daerah Puspo sendiri udah luar biasa. Ya dulu hanya ada balai KUD itu aja. Iya, kan? Depannya sekarang sudah ada kafe asik gitu. Yang kafe pojokan itu. Nah, itu kan berarti kan economic impact dari event-event seperti ini. Jadi ya sebelum Anda menilai sebuah event, Anda lihat event itu punya economic impact atau tidak terhadap daerah yang dia datangi atau dia lewati. Ada Puncak Seven, Kandang Babi berubah menjadi hotel. Ya betul. Dulu itu Kandang Babi itu hotel yang di Tosari. Itu banyak yang nggak tahu. Itu, di pertigaan itu. Sekarang kalau belok kanan sudah ada pelataran segala macam. Wah udah. Nanti biasanya hotel yang di pertigaan Tosari itu kalau pas event itu sudah didominasi oleh peserta yang bawa keluarga. Jadi keluarganya nanti nginep di situ. Nungguin moto-moto, ngeplok-ngeploki. Sama satu lagi, Pak. Dulu kan nggak banyak warung atau kafe kalau naik itu. Jadi dulu saya ingat banget dulu Bromocom yang waktu itu namanya Bromo 100.
itu karena nggak ada yang jual makanan. Itu dulu ada salah satu warga di desa Baledono itu. Baledono. Sebelah kanan itu dia buka pagarnya lebar-lebarnya, dia nyediakan pisang, makanan, minuman untuk peserta yang lewat. Karena dulu kan nggak kayak sekarang. Sekarang kuat-kuat sudah balapan gitu kan. Dulu kan bisa nyampe finish itu udah sesuatu gitu. Jadi dulu itu warga yang buka, tapi sekarang sudah ada banyak usaha di situ. Banyak usaha ya betul. Itu bedanya. Jadi sekali lagi pendaftaran event main sepeda sudah dibuka mulai hari ini Rabu tanggal 17 Januari. Dan ada bundling trilogi plus East Java Journey 5.250.000 dan bundling trilogi 3.750.000. Ini the best deal dan dibatasi kuota jumlahnya. Jadi kalau sudah habis ya Anda harus menunggu berikutnya. Berikutnya adalah tanggal 24 Januari kalau Anda ingin mendaftar hanya Bromocom, itu ada paket yang disiapkan oleh subjersey.com dan azaware.com. Kebetulan dua brand ini kan menyediakan merchandise untuk main sepeda yang baru, yang kaos yang saya pakai, technical shirt yang dipakai Abah. Itu ada TAG jersey dari Sub, nanti ada jersey pro-nya, ada bib-nya, ada kaos kakinya, ada topinya. Nanti semua akan ada. Dan mungkin sedikit tambahan buat teman-teman ya. Jadi kalau mau untuk event-event yang di bundling dengan azaware.com, dengan Sub Jersey, itu kalau nanti kita lihat perbandingan antara item yang kita beli di dua tadi ya, di Aza maupun yang di Sub Jersey, plus dengan tiket untuk bisa ikut event, katakanlah Bromo X atau Dolocom atau Ijencom. Nanti kalau ada hitung itu sendiri, itu kok jadi murah sekali harga eventnya. Nah itulah keuntungannya yang kita berikan. Ya, itu kan buat kita bagusnya adalah early bird, jadi pendataannya juga bisa lebih cepat kayak gitu. Jadi ya sampai ketemu di event-event. Nah bicara soal event ya pasti yang pertama kan East Java Journey ya Pak ya? Ya. East Java Journey ini udah 26 Februari sudah dimulai. Kebetulan weekend kemarin, minggu lalu dan weekend kemarin, tim main sepeda sudah pecah untuk melakukan survei event. Semua event kita selalu kan survei rute untuk memastikan, bukan hanya untuk mengukur jarak, tapi juga untuk memastikan rute yang kita siapkan itu menyediakan pengalaman yang unik. Dan itu harus digoes ya. Kalau ada event yang disurvei pakai mobil atau pakai motor, saya yakin itu nggak valid karena feelingnya beda. Vibes-nya beda nanti. Vibe-nya beda banget. Nah, yang 1.500 itu kita tahu, ini saya tampilin peta Jawa Timur ya. Yang merah ini jalan tol kayak. Ya. Jadi kalau saya zoom Jawa Timur, kalau tahun lalu itu kan rutenya ke arah ke utara dulu ya. Ke utara lalu ke arah barat. Ke barat lalu turun ke selatan, ke pojok sini ke Pacitan, lalu kembali ke arah timur. Terus naik lagi. Ya, kalau yang 1.200 dulu Banyuwangi, lalu balik ke Surabaya. Lalu yang 600 awalnya juga naik ke atas, ke barat, turun ke Pacitan, ke Trenggalek, tapi kemudian di Tulungagung naik ke atas, lewat Kediri kembali ke Surabaya. Itu 1.200 dan 600. Untuk tahun 2024 atau yang kita sebut East Java Journey 2, itu kita selenggarakan clockwise, jadi sesuai arah jarum jam. Jadi ke timur dulu, atau dalam hal ini ke selatan dulu. Karena kalau ke timur ke laut itu. Jadi yang 1.200 jadi 1.500, yang 600 tetap 600, walaupun kita punya kelonggaran 600 itu sampai 699. Nah, jadi nanti akan ke arah selatan yang kamu ke arah jarum jam lah, ke selatan dulu, kemudian ke barat. Kalau yang 1.500 kan ke timur dulu, baru ke selatan dan ke barat. Jadi nanti melewati Trenggalek, kita akan skip Pacitan dulu, mohon maaf tahun ini. Semua event dari Trenggalek akan kembali ke utara, melewati Ponorogo, Madiun, lalu ke utara, yang Nganjuk, Bojonegoro, sampai Tuban malah mungkin. Ya. Kemudian kembali turun ke Surabaya. Jadi nanti rutenya seperti itu dan konsepnya masih sama. Anda bisa lihat di website Main Sepeda atau di app bahwa yang 1.500 itu ada kompetitifnya, akan ada pengkategorian. Termasuk kita akan siapkan kalau memang peserta pro-nya banyak, itu akan kita pisahkan dengan yang amatir.
Karena kalau lihat tahun lalu kan kasihan Bembeng harus melawan Ya. 2 pembalap aktif profesional gitu. Itu di hati banyak orang saya yakin Bembeng juaranya Ya. itu. Tapi kan kalau ada yang mau ikut kita harus akomodasikan sehingga nanti yang 1.500 itu akan kompetitif dan kita siapkan kelas-kelasnya. Kemudian yang 600 itu non kompetitif. Jadi yang 600 itu lebih hore-hore, bisa Hore-hore tanda kutip tapi ya. ya hore-hore tanda kutip. Ya kalau dia sukanya itu kan hore-hore. Iya. Soalnya kadang-kadang jiwa kompetitifnya muncul juga di situ loh. Jadi nggak hore-hore gitu loh. Nggak hore-hore. Nah, kita kemarin terima kasih karena yang 1.500 kemarin ini yang uji 2 orang aja karena memang yang lain harus kerja, Mbak. Ya. Jadi kita serahkan kepada Hendri Setiawan, Bondi, Mas Bondi. dan Nanda Arini. Nanda Arini, jadi mereka berdua ngetes rutenya. Ini ketika di JLS ya. Kebetulan yang 1.500 juga melewati JLS Tulungagung ke Trenggalek itu, yang kemarin dipakai event Journey itu TGX. Jadi mereka start hari Senin, finish hari Minggu sore. Ya. Finishnya hampir bareng dengan kita. Selisih berapa menit? Jadi mereka tidak mengejar waktu, yang mereka lakukan adalah seperti yang kita lakukan juga. Kita tidak mengejar waktu, finish secepat mungkin, tapi memastikan kita memahami betul rute yang kita lewati untuk evaluasinya gitu. Jadi nanti rute yang mereka lewati itu bukan fix, pasti akan ada revisi dan pergantian. Karena cek rute ini kan memastikan yang dilewati itu bisa dilewati pakai sepeda gitu ya. Kan gitu. Salah satu yang paling utama. Ya, safety tetap harus kita pertimbangkan. Sama kita juga harus menghitung kalau yang bablas akan mencoba melewati ini di malam hari aman atau tidak. Aman atau tidak, betul. Itu kita harus survei juga. Dan ini mungkin kekuatannya termasuk lumayan sih, tapi mewakili yang bukan yang terdepan lah ini. Dan kita bisa mengukur kira-kira yang belakang seperti apa. Ini juga mereka berdua ketika naik Ijen Paltuding. Karena mereka akan ke Paltuding turun ke Bondowoso. Bagi yang nggak tahu jangan perlu tahu. Dan ini mereka jalani. Mereka juga lewat ini JLS sisi Malang. Jadi ada rute yang beda lagi. Dan pastinya malam-malam ini JLS juga ini ya. Ini JLS juga malam hari. Tentunya kalau cek rute dikawal dengan mobil panitia ya, karena yang awal ini juga kalau yang 1.500 kan ada Doni tim kita, dia juga bikin catatan gitu. Oh kalau jam segini ada apa, di sekitar situ ada apa, kalau ada apa-apa harus kemana dan lain-lain, itu tim kita harus hafal semua. Jadi saat cek rute adalah memang pesertanya tidak harus pasang tas besar-besar, tapi memang dikawal dengan mobil yang ikut memantau sekaligus mensurvei lokasi kalau speed segini nyampe jam berapa dan lain-lain. Kemudian ini ada Waduk Lahor ya. Bendungan Lahor antara Malang, Blitar dengan Malang. Blitar ya. Malang Blitar. Ini sebenarnya dalam banget ke bawahnya. Bagus banget, tapi kalau malam kan pasti nggak kelihatan. Jadi ini juga dilewati untuk memastikan satu ikonik dan lain-lain untuk dilewati. Jadi kebetulan yang survei 1.500 hanya 2 orang. Dan nanti ketika event pun kan ada aturannya, yang 1.500 karena itu kompetitif tidak boleh drafting kan, Mbak? Kecuali pair. Jadi nanti ada pasangan perempuan-perempuan, laki-perempuan, laki-laki dan laki-laki, usianya berapa nanti kan ada di regulasi, Anda tinggal cek. Jadi mereka nanti tidak boleh drafting. Jadi kalau saling lihat tidak boleh, kalau sebelahan boleh tapi tidak boleh drafting begini. Kecuali dia memang dengan pasangannya. Seperti itu. Jadi ada aturan-aturannya. Ya mirip dengan Bentang Jawa lah ya. Tapi yang 600 itu lebih hore-hore. Kebetulan saya sendiri, Abah Asril, istri saya Ivo, dan beberapa teman ngecek rutenya Jumat sampai Minggu, karena kan eventnya Jumat sampai Minggu. Ini kita sedang foto di tempat es buah favorit Sambal kita, hijau, Sambal Hijau, ketika kita nanjak ke Nongko Jajar. Sulit dipercaya, Bak, itu sudah hampir 10 tahun. Iya, di sini. Dulu sebenarnya aslinya ada toko di bawahnya, tapi kemudian geser ke sini karena ada makanan rawon dan es buahnya menurut saya the best. Walaupun warung ini namanya Sambal Hijau gitu ya, tapi teman-teman punya banyak AKA-nya ya, nama aliasnya.
Salah satunya es buah NATO. Es buah NATO. Kalau di ASOS itu es buah NATO sini saya tahu. Kemarin kita sudah bicara dengan yang punya, nanti kita memasang itu ada bendera di situ ASOS Official Pit Stop nanti. Tapi saya surprise Pak. Mbak dan Mas pemiliknya ini makin kesini itu semakin familiar dengan para cyclist. Iya. Dia tahu. Jadi saya sempat kaget gitu ya, ngajak siapa gitu teman, loh dia hafal namanya. Saya ke sana terus nanya, Mas Rifki nggak ikut gitu loh. Mas Rifki, wah berarti Iya. bagus lah. Ya. Customer service-nya jalan ya. Jadi kemarin kan karena mobilnya Wednesday ini datang duluan, dia tahu, wah ini berarti rombongannya Mas Azrul ini. Iya. Dia langsung naruh meja di depan gitu, karena kan nggak normal siang-siang ke situ. Biasanya agak pagi. Nah ini yang kemarin survei 600, ada saya di sini, Kohai. Kohai harus ikut kalau survei, kenapa? Dia mau ikut 1.500, jadi dia pengen tahu rute 600 juga. Jadi dia bisa bilang dia ikut dua-duanya. Kohai dan pasangannya itu Mas. Dan pasangannya Okta. Tapi nanti bukan dengan Okta. Kasihan Kohai, Okta kurang kenceng. Gitu. Kemudian ini Abah Asril yang angkat tangan, Kapten Agus belakangnya sama Adit dari main sepeda ini. Jadi kita bertujuh survei rutenya, dan ini tanjakan Noko Jajar karena dari sini kita ke arah Malang ya, bukan balik ke Surabaya. Jadi ini es buah favorit yang teman-teman di Surabaya pasti tahu es buah ini. Sulit percaya ASOS sudah ke situ hampir 10 tahun. Mungkin anak-anak pandemi nggak tahu kalau kita udah ke sana hampir 10 tahun. Ada foto-fotonya sih. Dan dulu nggak kayak gini sih. Dulu belum ada atasnya ini. Kemudian highlightnya tentunya ini pagi sebelumnya ya. Jadi bocoran dikit, EJJ tahun ini akan lebih climber heavy karena berdasarkan evaluasi peserta tahun lalu bilang kurang menantang. Siapa yang ngomong kayak gitu? Ya, nggak tahu. Zaki, Bembeng, Hadi, Tombro ya. Nggak, tapi tetap ini yang awal ya. Jadi ini ke arah Trawas. Jadi kalau tahun ini nanti ada yang ikut dari tahun lalu dan merasa lebih berat, nah salahkan Mas Zaki. Mereka yang bilang kurang menantang. Tetap kita hitung dalam artian, saya sampaikan waktu itu ya, harus ada sadisnya, tapi memorable, jadi omongan, dan harus videogenik supaya konten di main sepedanya bagus. Betul. Jadi karena peserta adalah konten, jadi ketika start kan langsung ke Trawas. Itu kan pagi pasti. Jam 7 pagi, setengah 8 pasti sudah nanjak situ kan. Betul. Jadi kalau kita nanti tayangan live siangnya sudah punya kontennya. Sudah gitu. banyak ceritanya. Sudah banyak ceritanya. Terus nanti ketika Tanjang ini itu buat konten sore. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir, justru dengan cara kami membagi rute itu Anda bisa tampil sehari 2 kali di main sepeda. Kan nanti rencana minimal live-nya 2 kali sehari kan. Dulu live-nya itu sekali live 10.000 lebih loh nonton. Gila. Iya, kan saya kan ikut ngisi beberapa itu. Ya pas kita goes. Jadi nanti ini tanjakan ke arah Trawas, tenang, bukan Kembang Belor. Kita putuskan nggak ke Kembang Belor. Adiknya Kembang Belor. Adiknya Kembang Belor. Kakaknya. Arah yang sama, kalau Kembang Belor ke kanan ini lurus. Ya. Jadi kalau Kembang Belor level kanan, 3 level, ini 1 level lah. Kayak gitu. Jadi masih bisa. Dan kemudian setelah itu nanti turun ke arah Pandaan Purwodadi ke arah Noko Jajar. Jadi nanti sebelum makan siang sudah dapat 2 tanjakan. Dapat 2 tanjakan. Setelah itu tinggal turun, ya ada surprise 1 sih di atas. Ya, ada. Yang dijamin jadi epic foto utama itu nanti. Itu sudah kita foto utama hari pertama itu pasti di situ nanti. Itu mungkin nanti harus ada award buat yang nggak turun. Ya. Kita apa turun main? Pas yang di ujung ya. Yang pas bagian, nah dikasih tuh ada yang di bagian 34%. 34% tuh Pak ya. Ketawa setan 34%. Bagi yang sudah sering Bromokom ya, pas finish itu kan 23 kalau sama ya. 22%. Nah ini nanti ketemu yang 34%. Tapi cuman ujungnya. Cuman ujung aja. Jadi kalau ditonton ya paling 2 menit ya. Secara overall tidak akan mengganggu waktu Anda. Tapi asik. Jadi climbingnya dibuat lebih epic, lebih epic. Dan ini arah Trawas itu jalannya bagus ini. Kemudian ini ada satu lagi pemandangan yang ini yang pertama lewat sini Om John Bumiharjo waktu goes dari Trenggalek ke Solo dulu. Terus dia berhenti di sini foto ngirim ke kita. Jadi wah ini harus dilewati. Jadi ini
tanjakan hari kedua ya. Kedua. Hari kedua dari Trenggalek ke arah Ponorogo. Ponorogo sebelum. Bendungan Tugu. Kebetulan ini sore jadi agak backlight. Kalau pagi waktu Om John Bumiharjo itu lewat pagi itu Bagus. cahayanya bagus banget kayak Swiss katanya. Jadi kalau dilihat pemandangan ini sepeda saya ya, ini yang saya taruh di belakang ini. Kalau di foto sendiri seperti ini cakep banget. Ini sayangnya nggak kelihatan ya. Sebenarnya bangunan bendungan itu juga keren, Mas. Yang di sebelah sini ya. Ya kita nggak berhenti aja foto. Ya, keren itu, saya lihat bagus. Ya. Jadi banyak tempat-tempat ikonik yang pemandangannya bakal. Ya. Nah itu tadi harus ada sadisnya, tapi harus ada. Jadi saya simpulkan sadis dan satisfying. Memorable ya juga ada. Sadis dan satisfying. Itu bahasa Inggris semua kan? Ya. Sadistic and satisfying ya. Wah, itu Azrul Minati nomor berapa tolong dicatat. EJJ 2024, EJJ seri 2. Sadistic and satisfying. Enggak lah, sadisnya sedikit kok. Sudah terekam kok ini, Pak. Sadisnya sedikit. Sadisnya sedikit. Kemudian ya ini yang sebelum kita ke Trenggalek tadi kan ada lewat Blitarnya. Mungkin teman-teman ingat beberapa episode lalu kita nyoba rute gravel di Blitar. Kita nggak lewat situ. Karena di Blitar banyak tempat gravelnya nggak harus di situ. Yang kita lewati di vlog itu adalah yang ke arah utara ke Gunung Wilis. Ini yang ke arah selatan. Selatan ya. Jadi dekati ke laut ya. Menurut saya itu kota MTB dan kota gravel Blitar ini. Dan ini bukan karena terjal ya. Ini karena licin ya. Karena licin karena paginya kan sempat gerimis. Habis hujan jadi dan ini Kohai sangat hati-hati kalau begini. Kalau dari sisi ini di Blitar tadi, masih jadi di awal ini, Mas. Ya masih di awal pinggir kali. Kita ditemani teman-teman BRCC yang bukan Banyuwangi. Ya, BRCC Blitar. BRCC Blitar Road Cycling Community. Jadi teman-teman kalau kita pakai singkatan itu banyak jebakannya. Dulu waktu saya masih di SRBC itu kan Surabaya Road Bike Community. Samarinda namanya juga SRBC. Jadi kalau ada BRCC ada berapa BRCC, Pak? BRCC yang saya tahu ada 3, satunya lagi Bangkalan ya selain Blitar ya. Sama-sama BRCC. Sama-sama BRCC. Jadi kemarin saya bercanda karena ada Pak Prio Sekda Kota Blitar menemani kita sampai selesai gravelnya semua itu. Sampai kemarinnya Ponorogo ya. Sampai Ponorogo. Tulungagung. Sampai Tulungagung ditemani terus. Sampai Ponorogo tapi akhirnya sampai Tulungagung. Sama teman-teman itu karena katanya 60 serasa 150 katanya. Betul. Ya karena mereka pakai road bike. Jadi kalau saya kan pakai ban 32, Abah pakai ban 32. 60 rasa 150 itu kata kalau mereka diukur dari effort, power yang kita keluarkan dan kalori ya. Kalau jaraknya ya tetap aja segitu. Jadi ini Kohai juga pakai ban 32 kemarin. Ini teman-teman dari Blitar. Saya sampaikan namanya jangan BRCC, langsung Blitar CC saja gitu. Jadi lebih brandnya lebih on brand gitu. Mungkin Pak Guntur BRCC ganti jadi Banyuwangi.cc. Itu yang kita lewati. Ini tadi Kohai. Ini juga jalan jalan tanda kutip gravelnya itu masuk hutan-hutan. Jadi akan memberi pengalaman yang unik lah. Sadu banget sih pagi itu. Ya. Sebelum bagian-bagian yang sadis. Bagus buat paru-paru dan jantung kok. Nah ini ada satu lagi, saya nggak nyangka akan melewati monumen ini. Trisula. Jadi ini Pak Prio yang mana nih? Pak Prio yang itu, di sebelah saya tengah-tengah ya. Ini saya, Pak Prio, Mas Malik dan Mas Malik Sarwono ya. Pak Suwarno ya. Pak Suwarno atau Suwarno. Jadi yang nemani kita terus sambil untung ada mereka. Jadi mereka menjelaskan ini tuh apa ini. Kalau enggak kita cuma taunya GPX saja gitu. Betul. Jadi mereka menjelaskan, "Mas, di depan itu ada monumen Trisula." Kok namanya familiar ya? Kayaknya di sekolah diajarkan dulu itu. Itu tempat monumen penumpasan PKI ya. Kita lewati itu di depan Mas, itu kan kelihatan di sebelah kiri itu kan. Akhirnya kita berhenti dulu foto. Jadi teman-teman kalau lewat sini pas terang bisa mampir. Ini dilewati rutenya. Jadi jalan di depannya ini dilewati oleh rute EJJ. Dan saya yakin kalau Anda nggak ikut EJJ mungkin juga nggak ke sini karena makanya tempatnya sangat di selatan. Saya bilang ke teman-teman ini kalau nggak karena sepedaan belum tentu saya lewat sini gitu loh. Ya kan karena bukan jalur yang dilewati mobil. Betul. Jadi ada monumen Trisula, monumen melawan PKI dulu. Ternyata ada di sini. Dan ya kapan lagi kita foto-foto di sini? Ketika event nanti belum tentu pengen berhenti kan? Tapi walaupun namanya monumen Trisula, Anda jangan berharap ketemu Aquaman di sini ya. Walaupun juga. Jadi ini senjatanya Trisula. Ini di Blitar Selatan ya. Ya ada
kesenangan tersendiri melewati rute-rute yang nggak umum gitu. Iya. Jadi nanti ketika EJJ ini Anda akan melewati banyak tempat-tempat yang mungkin kalau Anda jadi turis pun mungkin akan berpikir kalau mau ke situ. Tapi dengan bersepeda Anda mau nggak mau ada di situ. Nanti kita akan bikin note ketika rutenya kita finalisasi, ada apa di situ supaya kalau Anda ingin foto atau ingin apa bisa jadi highlight gitu. Saya kalau sepedaan ini kan spesialisasi saya memang bukan touring ya Mas saya. Yeah. Tapi saya suka yang namanya adventure, hiking, ya terus kegiatan naik gunung juga saya suka. Jadi bagi teman-teman yang suka sepedaan touring atau yang tidak touring tapi suka dengan pemandangan-pemandangan yang epic, ini salah satu yang akan berkesan lah. Ya kalau dibicara soal pemandangan, yang tahun ini saya nyobain 600, yang 1500 saya punya bayangan. Fotogenik semua. Fotogenik semua. Asik pokoknya. Tanjakan yang dari ya pokoknya gravelan di Blitar itu nanti Anda akan melewati tempat yang kayak seolah-olah di Mordor gitu. Ini kita ini di mana gitu. Itu kayak di abad pertengahan. Keren banget. Kemudian pesan saya buat teman-teman ya pokoknya siapkan aja the best shot-nya ya. Kameranya siapkan yang terbagus. Emang nanti. Belum tentu mau lewat lagi soalnya. Betul, makanya. Dan kalau nggak dibuat seperti itu nggak akan lewat situ Anda. Itu yang pasti. Jadi di Blitar, di Ponorogo, di Trenggalek, di Magetan, Anda akan melewati pemandangan-pemandangan yang nggak umum. Kayak kita naik ke Magetan dari arah Ponorogo itu kan termasuk jarang kan. Orang biasanya dari Madiun gitu. Tapi kan nggak banyak yang, maksudnya lalu lintasnya aja waktu kita lewat nggak rame. Iya, tapi jalannya mulus gitu. Walaupun dinikmati sekali lah bisa mengunjungi tempat-tempat ini. Karena kalau bagi saya pribadi 2 kali ya, tahun lalu sama tahun ini ikut mencoba rute-rutenya EJJ ini. Bagi saya itu seperti kayak mengumpulkan puzzle yang nggak komplit. Nah, saya sudah menjelajahi semua Jawa Timur, terkomplitkan sejak tahun lalu dan tahun ini ya. Maksudnya bisa mengompletkan mengunjungi kota-kota di Jawa Timur. Dulu yang namanya Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Ponorogo, ya kapan bisa mengunjungi kalau nggak karena event-event seperti ini. Blitar Selatan, rute dan bukan Blitar yang umum loh. Bukan, ini rute kampung Blitar Selatan gitu maksudnya. Diajak Blitar yang abad pertengahan. Asik pokoknya. Dan ya warga akan menyambut dengan sangat baik lah kalau kita pengalaman tahun lalu. Memang kita masih akan mengevaluasi, jadi belum tentu semua rute ini nanti pada akhirnya akan di-include-kan. Tapi kita akan itu tadi ada sadisnya tapi satisfying, indahnya itu pasti, uniknya pasti, tinggal kita mengatur supaya iramanya aja. Jadi kadang-kadang kan kemarin ada input saya ke tim, ini gravel yang di sini walaupun mungkin interesting, idenya oke, tapi mungkin sebaiknya nggak dilewati. Kenapa? Mengganggu flow iramanya goes. Oh iya. Jadi kadang-kadang ini bedanya ya, nyurvei rute pakai sepeda dijalani sendiri dengan nyurvei rute pakai mobil atau pakai motor. Feelingnya itu kayak kita desain sirkuit balap ya kan. Tikungan ini kalau ketemu tikungan ini di atas kertas bagus, dilewati nggak enak gitu. Ya. Jadi irama itu harus kita temukan. Jadi ini yang akan kita finalisasi di tim main sepeda. Jadi rutenya tentunya kita akan rilis semepet mungkin dengan hari H. Karena ada perkembangan perbaikan kayak kemarin kita ada yang kita nggak jadi lewati karena jalannya dibongkar, sehingga kita harus skip. Nah itu kita harus pastikan sampai momen mau event. Yang jelas safety kita pikirkan, experientialnya harus kita pikirkan. Kalau buat Abah kemarin highlightnya apa? Yang dari kita kemarin ngetes 640 kilo, nanjak. Nggak usah dikasih tahu lah, pokoknya lebih dari 5.000 ya. Ya, lebih 5.000. Nah, itu highlightnya apa? Yang pertama adalah yang jelas dari tes rute yang sudah kita jalani kemarin, kita sudah ketemu Queen Stage-nya ya. Queen Stage-nya. Yang penting itu, yang akan membuat, kalau tahun lalu kan yang orang paling selalu ingat Pacitan, Trenggalek. Iya. Nah ini nanti akan ada satu bagian yang orang saya yakin akan terus membicarakan itu. Sampai tahun berikutnya yang diomongi bakal itu ya. Pasti akan paling diingat. Saya yakin itu yang paling diingat itu. Most likely bukan hari pertama. Ya, hanya kalau dikasih bocoran sekarang ya nggak lagi. Pokoknya nanti di jalannya aja. Yang jelas sudah ada Queen Stage-nya. Jadi
harus mempersiapkan diri. Ya, Ini bagian tahun lalu itu benar-benar Pacitan Trenggalek itu benar-benar kalau kita ikutkan lagi mungkin banyak yang takut ikut gitu. Terus yang kedua dibanding dengan tahun lalu kan mungkin section gravelnya kan nggak sebanyak yang tahun ini ya Mas. 10-15 kilo ya. Jadi yang tahun ini pesan saya ke teman-teman yang sudah niat ikut atau yang tadi pagi sudah daftar ya. Nah, mulai sekarang sudah harus latihannya itu tidak hanya sekedar bersepeda, tetapi juga harus istilahnya latihan beban ya, nge-gym. Karena apa? Karena bersepedanya ini nanti ada bagian yang apa? Full body workout. Full body workout. Jadi ada vibrasinya. Jadi kalau umpamanya kalau saya kan seneng nge-Zwift Mas ya, indoor trainer. Jadi kan lebih statis. Nah di sini Anda harus mau nggak mau harus banyak latihan di luar supaya ada vibrasinya gitu. Supaya badan Anda ini harus lebih kuat, terutama otot yang bagian bawah ke atas gitu ya. Ini kan yang jarang-jarang terlatih kalau kita bersepeda. Jadi tips dari Abah adalah full body workout. Jadi siapkan kondisi badan, bukan hanya kaki. Kalau saya sih pastikan equipmentnya durable. Betul juga. Karena lebih sakit sedikit daripada tahun lalu, khususnya di Queen Stage. Dan kita kemarin waktu cek rute itu mayoritas pakai ban 32, seperti saya pakai ban 32, jadi semi gravel. Itu aman banget di aspal cepat, di gravelnya nggak masalah sama sekali. Kita syukur alhamdulillah tidak satu pun dari kita bocor kemarin. Bahkan untuk gravel yang kalau biasanya kan orang yang khawatir tuh gravel tuh pas waktu bagian yang agak turun ya. Karena kan speed tinggi dengan gravel, tapi kemarin pakai ban 32 stabil, aman. Tapi apakah itu berarti ban 28 rim brake? Bisa. Kenapa? Karena saat cek rute ini Kapten Agus pakai rim brake ban 28. Cuman mungkin harus lebih hati-hati ya, terutama untuk kondisi pada saat basah itu aja. Betul, itu aja. Okta juga pakai ban 28. Jadi ada 2 yang pakai ban 28. Adit pakai ban 30. Jadi ada yang pakai ban 28, ban 30 dan kita 4 kita ini pakai ban 32. Rekomendasi saya tetap akan ban 32 karena untuk ultra seperti ini kan selisih speed di datar saat aspal itu nggak terlalu selisih dengan 28. Saya pun juga akan merekomendasikan yang sama. Ban 32 ya. Jadi ini ada bocoran dan tips ya untuk yang ingin ikut EJJ. Sekali lagi kalau memang rim brake ban 28 bisa, tetap bisa. Lebih hati-hati aja khususnya saat turunan dan hujan. Tapi 32 aman banget. Untuk sepeda juga Mas, untuk kalau tadi masalahnya kan bicara masalah ban. Sekarang sprocket. Sprocket saya menyarankan Anda pakai minimal 32. Tapi kalau lebih bagus sih pakai 34. Tapi yang paling pokok lagi sebenarnya adalah perbandingan antara rasio chainring dengan sprocket. Kalau bisa ada yang 1:1. 1:1. 1:1 itu kalau depannya paling kecil 34, belakangnya paling gede 34. Bisa opsi lebih bagus lagi, lebih besar dari itu untuk supaya Anda lebih aman, lebih nyaman di tanjakan yang gravel. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Saya kemarin pakai SRAM Rival Access yang Explore, yang gravel. Saya depan pakai single chainring. Depannya hanya 40, belakang saya 1044 karena opsi dari SRAM kan 1044 yang Explore. Jadi saya lebih dari 1:1. Jadi ketika gravelan saya paling nyaman cadence-nya. Tapi ketika datar memang saya agak struggle dikit. Jadi kalau buat saya pribadi kalau pakai single chainring belakang kan adanya 1044 kalau SRAM. Depan akan saya besarkan ke 42. Malah mungkin ke 44 supaya di saat datar itu speednya bisa lebih dapat. Jadi 40 depan terlalu kecil buat saya, tapi buat teman-teman mungkin lebih nyaman ya karena kalau di atas 1:1 itu ketika tanjakan atau ketika gravelan itu akan jauh lebih nyaman karena kita diminta untuk lebih cadence. Apalagi kan nanti akan bawa lebih banyak gembolan ya, banyak tas dan lain-lain. Nah itu tips dari kita. Jadi tipsnya 1 full body workout, handling, 2 ban, perlengkapan ban dan sepeda dan setelannya. Itu kalau saya. Ada lagi mungkin? Kan lama kan ya. Jadi termasuk juga untuk equipment tadi sepeda sudah, fisik ini sudah, sepatu gitu ya. Sepatu usahakan cari sepatu yang paling nyaman buat Anda. Iya. Ya, jangan memaksakan pakai sepatu yang relatif baru Anda punya. Itu akan menyiksa. Jadi sebaiknya mencari sepatu yang benar-benar sudah nyatu dengan kakinya gitu ya. Jadi intinya sepatu baru akan serasa berumur 5 tahun setelah selesai 600 Contohnya seperti ini. Saya kemarin pakai sepatu yang ini. Saya juga pakai ini. Sudah cukup lama saya punya, sudah lebih dari 1 tahun dan itu sudah bentuk. Jadi sudah ngikuti bentuk kaki.
anatomi kaki saya. Karena ini dari kulit asli, Pak. Jadi dia akan makin lama akan mengikuti. Jadi benar-benar nyaman karena ini kan long journey ya. Bersepeda dalam waktu yang lama dan di tempat yang juga sedikit lebih ini. Nah, tapi soal sepatu saya satu, Pak. Kalau pakai MTB, sepatu MTB akan lebih nyaman khususnya di gravel. Ya, betul. Tapi kan klit MTB itu kaki kita lebih goyang, jadi tapakannya tidak selebar. Kurang stiff jadi pedaling power transfernya akan berkurang. Jadi kemarin saya nyoba rutenya pakai sepatu ini juga sama seperti Abah, pakai Aza Avelio yang edisi saya ini. Saya kebetulan pakai clit look. Waktu yang di tanjakan yang itu kan waktu nuntun itu klipnya sempat pecah, sempat lepas, karet-karetnya itu lepas. Akhirnya saya sobek lepas sekalian, atau masih fungsi. Tapi saya waktu itu sempat, wah ini di kota berikutnya harus cari toko sepeda untuk beli klit. Saya bilang itu, just in case klit saya ini nggak mau lagi kepasang gitu. Nah, risikonya kalau pakai sepatu road, mungkin saran saya bawa ekstra klit. Karena agak konyol kalau misalnya di tengah-tengah terpaksa DNF karena klitnya pecah atau patah, dan tidak ada toko sepeda yang menjual klit itu gitu. Itu saya mungkin nanti kalau saya pakai road saya akan bawa klit. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya buat teman-teman ini, karena memang rutenya ini saya katakan tadi untuk porsi gravelnya kan akan sedikit lebih banyak, sehingga probability untuk terjadinya trouble teknis itu akan sedikit lebih tinggi dibanding tahun lalu. Jadi coba disiapkan mungkin anting RD itu juga termasuk yang oh ya, kalau anting RD biasanya bawa, yang saya sarankan Anda untuk pakai, karena ada probability untuk jatuh lebih tinggi. Ini jadinya episode nakut-nakuti ini. Bukan nakut-nakuti, tapi memberikan edukasi pada para calon-calon peserta kira-kira yang bisa terjadi seperti itu. Nah, biasanya kalau ngeblak kalau ke kiri ya mungkin cuma lecet atau apa gitu ya. Tapi kalau ngeblaknya ke kanan, nah ini kena yang bagian drivetrain, nah itu yang akan sedikit lebih. Kalau jatuh ke kanan risikonya lebih mahal daripada jatuh ke kiri. Karena komponen drivetrainnya di kanan. Cuman masalah jatuh ini kan nggak semua orang bisa milih. Tapi itu kan risiko di semua event lah. Jadi ya sekali lagi buat teman-teman, kita tunggu di East Java Journey seri 2 tahun 2024, 1.500 atau 600 kilo. Buat yang 1.500 nya yang jago-jagoan sudah pada yang mau ikut ini. Jadi kita tunggu kiprah mereka. Yang jelas buat penggemar sepeda di Jawa Timur, yang apalagi yang daerahnya nanti dilewati akan jadi tontonan ini. Karena luar biasa yang nonton. Kemarin aja kita yang lewat cuma orang 7, maksimal orang 10 waktu di Blitar Selatan, sudah ada yang warga sudah gumun gitu ya. Gumun itu heran maksudnya teman-teman ya. Kok ada sepedaan lewat sini gitu loh. Ya, apalagi nanti ketika saya bilang bulan depan nanti ya kamu akan lebih gumun. Lebih banyak ada lagi. Satu warung yang kita hampir ya kemarin makan enak itu situ Mas. Yang pagi-pagi. Di Blitar Selatan ya. Blitar Selatan itu. Bu, siap-siap ya bulan depan digerudeki uang akeh. Dan murah banget, Mas. Dan murah banget. Gorengannya 2.000 dapat 3. Cuman pesan saya kalau mampir di warung itu teman-teman harus ya belajar membantu masak lah ya. Kita kasihan kemarin sendirian, ibunya sendirian, jadi kita self service jadi. Akhirnya bikin teh sendiri gitu ya. Gak apa-apa, ibunya senang aja gitu ya. Tapi nggak mengurangi bayaran, tetap. Bayarnya tetap. Jadi itu mungkin episode kali ini lebih ke pendaftaran dan preview East Java Journey. Sekali lagi, mulai hari ini, mulai tadi pagi, pendaftaran event-event main sepeda sudah bisa dilakukan. Gunakan aplikasi Anda, aplikasi main sepeda. Kemudian paket untuk semua event termasuk East Java Journey, Bromocom, Dolocom, dan Ijencom itu 5.250.000, itu udah terlalu murah. Kalau ini nanti semua ikut seperti ini, main sepeda bangkrut. Jadi ini ada batasan kuotanya. Kemudian untuk paket trilogi 3.750.000, dan ini garansi slot ya semua. Jadi tinggal kalau setelah tanggal 24 nanti Anda ingin ikut promo single, itu ada paket yang disiapkan oleh subjersey.com dan azaware.com. Tinggal pilih mau belanja yang mana. Dua-duanya menawarkan paket pendaftaran. Dan untuk single event Bromocom, misalnya hanya ingin ikut Bromocom, Anda harus menunggu bulan Maret. Ya, dan bulan Maret. Saat itu saya yakin kuotanya sudah tinggal menipis. Ya. Tinggal nunggu announcement aja dari panitia ya nanti. Ternyata nanti bulan Februari sudah sisa sedikit gitu. Ya.
Ya. Jadi diingati lagi teman-teman ya, yang kita mulai buka tadi pagi itu adalah untuk paket-paket yang bundling terlebih dahulu. Betul. Jadi sekali lagi semoga tahun 2024 tetap semangat bersepeda. Kita juga malah makin berusaha menjaga ini sekarang. Dan moga-moga event-event main sepeda ini tetap menjaga api supaya teman-teman tetap semangat bersepeda. Kebetulan podcast ini kan memang namanya main sepeda, jadi kita nggak mungkin pansos ke cabur lain kan gitu. Sedangkan kalau nama vlognya atau YouTube channelnya apa gitu kan, dia bisa pansos ke cabang lain ketika dia merasa sepedaan sudah nggak rame, dia ganti cabang kayak gitu. Kita kan nggak mungkin ganti cabang, namanya sudah main sepeda. Main sepeda gitu. Dan yang sekarang baru ketahuan siapa yang pansos ke sepeda sama enggak kan ya. Kalau kita kan sudah sepedaan sejak lama gitu. Jadi ya semoga teman-teman terus semangat, sampai ketemu bukan hanya di event main sepeda, siapa tahu kita ketemu di event-event lain juga. Dan mulai minggu depan kita akan sudah mulai format vlog-vlog untuk channel ini di Main Sepeda. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Oke. Aku tuh aktif. Dia tanyakan gak ada akhlak. Baru kasih turun sebentar, udah naik lagi.